Para biksu telah menggunakan afirmasi selamanya. Mantra mereka menyebutnya dalam Sanskrit. Kami menggunakan manik-manik ini untuk merapalnya. Sudah lama orang-orang menyebut ini sebagai tasbih, tapi sebenarnya ya bisa dibilang juga sebagai tasbih, tapi sebenarnya lebih cocok sebagai tasbih mantra atau tasbih afirmasi. Jadi kami sebenarnya menggunakan ini untuk memprogram bawah sadar kami. Jadi dalam setiap bijinya kami merapal sebuah afirmasi. Saya senang, saya percaya diri, dan kami mengulangi rapalan yang sama berulang-ulang kali. Ada 108 buah biji di sini, jadi bisa kamu bayangkan sendiri bagaimana pikiran bawah sadar mendapatkan programnya. Apa kamu harus menghafal 108 rapalan yang berbeda? Oh tidak, hanya satu rapalan. Satu rapalan berulang-ulang kali. Saya senang atau saya percaya diri kamu melakukannya sampai 108 kali. Jadi dengan afirmasi ada 3 unsur yang diperlukan. Pilihan kata positif yang ringkas, visualisasi yang jelas, dan perasaan yang sesuai. Dan kebanyakan orang tidak mengerti dalam hal afirmasi ini. Mereka hanya mengucapkan katanya saja tanpa visualisasi dan perasaan. Sebagai contohnya, kalau saya bilang saya suka apel. Pilihan kata positif ringkas. Ketika saya mengatakan kata saya, pikiran saya tahu itu berbicara tentang saya. Ketika saya mengucapkan kata suka, pikiran saya tahu bahwa dia menyukainya, dia menikmatinya, dan dia mengaguminya. Itu adalah arti suka untuknya. Ketika saya mengucapkan kata apel, pikiran saya jadi bingung. Karena dia mencari di seluruh hard drive, seluruh pikiran bawah sadar saya. Sejak hari saya dilahirkan untuk hal apapun yang berkaitan dengan kata apel, apel merah, apel hijau, apel kuning, apel Hanescrest, sangat lezat, apel Fuji, apel Washington, apel MacBook Pro, Apple MacBook Air, Apple Watch, iWatch, Apple iPhone, Apple iPad, Apple mana yang kamu bicarakan? Aku nggak ngerti, ya kan? Jadi hanya kata saja tidak cukup. Jadi itulah mengapa kita menggunakan visualisasi. Ketika saya ucapkan saya suka apel, kemudian saya memvisualisasikan apel berwarna merah cerah. Pikiran saya jadi, oh itulah yang dia maksud. Saya suka apel. Dia suka apel merah cerah. Hanya tipe apel tertentu. Jadi itulah mengapa kata dan visualisasi itu penting. Dan kemudian perasaan. Perasaan adalah emosi. Emosi adalah energi. Kamu tahu ilmuwan terkenal bernama Tesla? Dia punya perkataan yang indah, yang merangkum filosofi Hindu dengan sangat baik. Dia berkata, untuk menemukan rahasia dari alam semesta, pikirkan tentang energi, frekuensi, dan getaran. Untuk menemukan rahasia dari alam semesta, pikirkan tentang energi, frekuensi, dan getaran. Semuanya terbuat dari energi yang bergetar dengan frekuensi tertentu. Jadi rapalan molekul atom bergetar dengan frekuensi tertentu, mengikat bersama dan membentuk suatu materi. Jadi apa yang kami yakini, jika bawah sadarmu dipenuhi dengan pola yang bergetar dengan frekuensi tertentu, kemarahan mungkin bergetar di frekuensi 20 kHz, kebahagiaan mungkin di frekuensi 30 kHz. Saya tidak tahu soal angkanya, saya cuma mengarang saja soal angkanya. Tapi semuanya bergetar pada frekuensi tertentu. Dan kalau kamu bisa masuk ke bawah sadar dan membuat sebuah pola, memberikan energi yang bergetar dengan frekuensi tertentu, kamu bisa menarik hal-hal yang secara alaminya mirip. Jadi kalau saya masuk ke bawah sadar, saya mengulang-ulangi afirmasi dengan pilihan kata positif yang ringkas, visualisasi yang jelas, saya menanamkan sebuah rasa kepadanya. Seperti apa rasanya? Dan mulai bergetar di alam bawah sadar saya dengan frekuensinya. Sekarang dia menarik semua yang memiliki frekuensi yang sama. Saya akan memberi sebuah contoh yang sangat sederhana. Anak muda pacaran sudah berjalan 2 tahun. Mereka punya hubungan harmonis, tapi kemudian mereka putus. Si cowok nongkrong bareng temannya untuk melupakan hubungannya tadi. Si cewek seperti yang kamu tahu makan coklat, pergi shopping, mabuk bersama teman ceweknya selama 6 bulan, akhirnya berkata, aku lebih dari dia.
si cowok. Dia mulai pacaran lagi. Siapa yang dia tarik ke dalam kehidupannya? Lebih sering cowok yang mirip. Kamu tahu, orang yang beda tapi vibrasi yang sama. Orang dengan tipe yang sama. Banyak orang datang ke saya, remaja laki dan perempuan, yang berkata aku terus menarik orang yang sama yang hadir dalam kehidupanku. Hal yang selalu saya dengarkan sepanjang waktu. Mengapa? Karena John berpacaran dengan Sue. Mereka berpacaran selama 2 tahun. Sue memiliki vibrasi, pengalaman emosi yang bergetar dengan frekuensi si John. Di alam bawah sadarnya, mereka putus. Pengalaman itu masih bergetar dengan frekuensinya si John di bawah sadarnya. Sekarang dia ingin pacaran lagi. Siapa yang dia tarik? John yang lainnya bernama Peter. Karena memiliki frekuensi yang sama, hal seperti ini terjadi. Energi tidak tahu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak untukmu. Itu hanya energi. Jadi hal apapun yang memiliki frekuensi yang sama akan tertarik padamu. Jadi kalau kamu mengerti bagaimana pikiran bawah sadar bekerja dan kamu tahu cara memprogramnya dengan menggunakan afirmasi, dengan pilihan kata positif yang ringkas, visualisasi yang jelas dan perasaan yang sesuai. Perasaan adalah komponen yang paling penting. Karena itu adalah energi sesungguhnya yang menarik. Dan kamu bisa menarik apapun yang kamu inginkan ke dalam kehidupanmu.